Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan keempat untuk skripsi ya. Di sini kita akan membuat uh, kelas diagram atau rancangan database dalam aplikasi. Dari part sebelumnya kita sudah membahas sistem usulan ya, atau sistem yang diusulkan yang ada di dalam menu-menu sebuah aplikasi. Nah, di dalam menu-menu sebuah aplikasi dari part sebelumnya itu ada, dalam master itu ada data jabatan dan data karyawan. Kemudian ada transaksi penggajian dan transaksi pinjaman. Kemudian data user. Nah, kita jelaskan satu persatu. Nah, di sini ya. Di sini ada data user ya. Nah, data user ini adalah menginput data-data sesuai dengan level. Di situ kan waktu yang diusulkan itu ada levelnya, ada aktor. Jadi level tuh nama aktornya ya, atau bagiannya ada admin, pimpinan, dan super admin. Nah, nanti bisa diinputkan ke dalam data user ini ya. Kemudian data jabatan adalah data jabatan di dalam suatu instansi atau perusahaan ya, jabatan karyawan. Nah, kemudian di sini ada data karyawan. Data karyawan adalah menginput data-data semua nama-nama karyawan yang ada di dalam suatu instansi maupun perusahaan tersebut. Kemudian ada transaksi penggajian, di mana ini nanti akan digunakan untuk menginput data transaksi penggajian. Kemudian ada transaksi pinjaman, di mana tabel ini untuk nanti diinput semua transaksi pinjaman karyawan. Nah, di sini saya jelaskan, di sini ada garis-garis one to many ya. Di sini artinya user ini one to many ke tabel transaksi penggajian, one to many ke tabel data jabatan, one to many ke data karyawan. Kemudian user ini one to many ke transaksi pinjaman. Artinya setiap user yang login, baik admin ya, admin yang login itu bisa menginput, baik admin maupun super admin itu bisa menginput lebih dari data-data di dalam semua tabel ini. So mama admin A itu menginput data karyawan, namanya karyawan A. Nah, itu bisa menginput lagi ketika sudah login, bisa menginput lagi data nama karyawan B begitu. Nah, di situ relasinya one to many. Nah, relasi itu ada tiga, one to many, one to one, dan many to many ya. Nah, di sini one to many artinya satu user ini yang login bisa menginput lebih dari satu macam nama data karyawan. Jadi bisa menginputin nama data karyawan lebih dari satu. Nah, si data user ini juga one to many ke data jabatan. Artinya setelah login, data user ini bisa menginput data jabatan lebih dari sekali. Dan selanjutnya transaksi penggajian. Nah, si admin ini bisa menginputin transaksi penggajian lebih dari satu kali. Artinya ntar gajian karyawan A, karyawan B, karyawan C, jadi bisa menginputin lebih dari satu. Nah, user ini juga bisa menginputin transaksi pinjaman lebih dari sekali. Artinya user yang login ini bisa menginputin lebih dari sekali transaksi pinjaman karyawan A, karyawan B, dan seterusnya. Kemudian di sini ada data jabatan. Nah, data jabatan ini one to many terhadap tabel data karyawan. Artinya one to many di sini data jabatan ini ya bisa digunakan oleh berbagai macam nama karyawan. Seumpama nama karyawan A jabatannya IT. Ntar ada karyawan B jabatannya juga IT. Kemudian jabatan operator seumpama. Nah, ada nama diinput nama jabatan operator. Jabatan operator ini bisa digunakan oleh berbagai macam nama karyawan. Operator nama karyawan A dengan operator A, nama karyawan B dengan operator A begitu, dan seterusnya. Nanti kita akan demokan ke aplikasi. Jadi biar lebih jelasnya ketika sudah kelas diagram ini sudah kita jelaskan secara detail. Nah, kemudian data karyawan ini one to one ke penggajian. Artinya one to one di sini setiap satu bulan data karyawan ini bisa melakukan penggajian hanya sekali gitu. Ketika bulan ini sudah menerima gaji, tidak bisa melakukan penggajian lagi gitu. Nah, di sini data karyawan one to many terhadap transaksi pinjaman.
Artinya karyawan ini bisa melakukan pinjaman lebih dari sekali, tapi di nomor transaksi yang berbeda gitu. Nah, ID pinjaman yang nomor transaksi yang beda gitu. Cuma karyawan A tanggal segini pinjam 5.000 ya, dengan nomor transaksi 1. Kemudian karyawan A melakukan pinjaman lagi di tanggal yang beda dengan transaksi pinjaman 2 gitu. Semua kayak gitu. Makanya di sini relasinya adalah one to many. Nah, di sini transaksi pinjaman one to many terhadap transaksi penggajian. Artinya apa? Jadi setiap pinjaman total dari pinjaman si karyawan ini bisa dilakukan dipotong dalam satu penggajian, bisa beberapa kali penggajian juga bisa. Semua itu tergantung terhadap permintaan instansi. Kita balikan ke permintaan instansi. Ada juga instansi sekali penggajian hanya sekali pinjaman langsung dipotong semua, ada juga instansi bisa dilakukan pemotongan lebih dari beberapa kali gaji gitu. Semua pinjamannya 5 juta nanti dipotong 3 kali penggajian gitu, bisa juga gitu. Makanya di sini kita bikin opsional one to many, artinya penggajian pinjaman ini bisa dilakukan pemotongan penggajian lebih dari sekali gitu. Karena kan ada juga perusahaan yang berbeda-beda permintaannya kan gitu. Jadi semua itu tergantung dari instansi yang kita teliti, prosedur alur bisnis prosesnya bagaimana. Nah, untuk sekarang alurnya yang kita bikin adalah setiap penggajian ya, setiap pinjaman bisa dilakukan pemotongan dari beberapa kali gaji gitu. Jadi makanya di situ relasinya one to many gitu. Nah, di sini satu itu one, kalau satu titik bintang artinya many gitu. Jadi relasi itu ada 3, one to one to many, dan many to many gitu ya. Gitu. Jadi ini adalah suatu rancangan database di dalam aplikasi. Jadi di sini tabel-tabel ini harus sesuai dengan sistem usulan dari kita jelaskan di tahap 4 sebelumnya gitu. Jadi harus sesuai gitu. Di situ di waktu sistem usulan ada dana jabatan, ada karyawan, kita harus ada tabelnya. Ada transaksi penggajian, ada transaksi pinjaman, di tabel kelas diagramnya juga pun harus ada gitu. Ada data user. Nah, fungsi data user di sini adalah untuk menginput data-data akses yang bisa akses ke dalam aplikasi sesuai dengan aktornya, admin, level. Makanya di sini fiturnya fieldnya ada levelnya nanti bisa diisi level admin, pimpinan maupun super admin gitu. Nah, file ini juga opsional tergantung instansi gitu ya. Kadang ada nama karyawan itu tidak perlu menggunakan email, atau karyawan itu tidak perlu menggunakan apa gitu kan gitu, atau karyawan tuh harus menginput data apa. Nah, itu semua bisa disesuaikan nanti dalam tahapan maintenance gitu. Karena untuk yang kita tangkap dari alur bisnis yang berjalan tadi waktu kita analisis tahapan waterfallnya, itu inputannya seperti ini. Jadi nanti antara inputan dengan output itu harus sama gitu. Jadi itu nanti akan ada di tahapan maintenance terakhir di dalam metode SDLC model waterfall gitu. Jadi kalau teman-teman menghadapi sidang skripsi itu jangan jadi momok, jadilah acuan bahwa aplikasi teman-teman nanti yang akan dijual ke dalam suatu instansi gitu ya. Jadi teman-teman tidak usah takut tentang skripsi, informatika maupun sistem informasi. Yang terpenting adalah rancangannya dulu, jadi baru dibikin program aplikasi. Jangan sampai kebalik, karena kebanyakan teman-teman itu melakukan eksekusi aplikasi tapi rancangannya belum dibikin, dan itu akan menimbulkan suatu konflik nanti ketika rancangannya begini aplikasinya begini, jadi tidak sama. Jadi kalau
jurusan sistem informasi maupun teknik informatika harus sama ya, antara sistem yang berjalan, sistem usulan, kelas diagram, aplikasi itu harus sama gitu, tidak boleh. Seumpama karyawan itu ya, waktu penginputan karyawan ada di jabatan ya, itu harus ada di sini gitu kan, harus ada ID jabatannya gitu. Seumpama di sini ID jabatan ganti. Nah di sini harus ada ID jabatan gitu di situ ya. Nah ketika penggajian itu harus ada ID karyawan gitu. Ketika gajian kan dicari data karyawannya siapa, dan tidak perlu ya di sini, meskipun nanti ada nama karyawan, telepon karyawan kan udah ada data di sini, tidak perlu waktu penggajian tidak perlu menyimpan lagi nama karyawan dan lain-lain ya. Karena kenapa? Karena sudah dipanggil dari ID karyawannya di sini ya. Jadi di sini ada ID karyawannya gitu. Nah pinjaman pun sama, di sini cukup menyimpan ID-nya aja. Nah nanti bagaimana menerapkan dalam aplikasi? Nanti menggunakan query join tabel yang sudah kita pernah bahas di part-part sebelumnya gitu. Jadi meskipun di transaksi pinjaman tidak ada nama karyawan, tidak ada telepon karyawan, semua mau dimunculin tetap bisa, karena sudah di join tabel gitu. Nah, nanti penerapan di dalam aplikasi pun sama, harus di join tabel. Seperti part-part yang sebelumnya kita sudah membuat pelatihan caranya query join tabel ya kan. Teman-teman bisa cek di video-video yang sebelumnya gitu. Jadi tidak perlu, hanya perlu kita menyimpannya ID saja, tidak perlu sampai nama karyawan pun disimpan di sini. Nah itu yang betul gitu ya, jangan sampai double data gitu. Cukup ID-nya saja, meskipun di sini ID-nya yang tersimpan satu, tapi di aplikasi bisa dilihat nih ID karyawan satu itu namanya siapa gitu, dia jabatannya apa gitu ya, karena di joinin tabel gitu. Dalam query nanti dibikin join tabel gitu ya. Untuk pembahasan kelas diagram cukup sekian ya, nanti kita akan lanjut ke dalam part selanjutnya untuk membahas tentang skripsi secara detail, biar nanti teman-teman ketika skripsi sidang bisa mendapatkan nilai yang maksimal gitu ya. Syukur-syukur alhamdulillah bisa mendapatkan nilai A gitu. Jadi intinya skripsi itu bukan dari aplikasi, bukan dari apa-apa, tapi berdasarkan materi yang kalian kuasai ya, baik dari use case yang berjalan, analisanya, tahapan desainnya, sistem yang berjalan, sampai usulan, sampai kelas diagram. Jadi nanti akan sama, jadi ke aplikasi pun harus sama gitu. Karena kita pernah nemuin juga ada membikin rancangannya A, keluarannya B gitu. Keluarannya B artinya ketika di rancangan ada data jabatan semua, nanti di aplikasinya tidak ada data jabatan gitu, padahal di rancangannya itu harus ada data jabatan gitu ya. Jadi itu kurang tepat ya. Saya sarankan teman-teman harus sesuai, karena kalau tidak sesuai nanti bisa timbul pertanyaan dan itu sangat bisa menjatuhkan nilai teman-teman saat sidang. Untuk pembahasannya cukup sekian. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa selalu kembangkan dunia pendidikan, khususnya dunia programming. Insya Allah kalian akan sukses. Jangan lupa komen, like, dan subscribe untuk selalu mendukung dunia pendidikan di Indonesia. Dari saya cukup sekian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.